Bab 605, Pergi Selamanya. Jerry juga sangat terkejut bisa bertemu dengan Indra di sini. Apakah ini aset keluarga Chen? Tanya Jerry. Indra tidak berani bersikap ceroboh padanya, dia langsung menganggukkan kepala, berkata, jawab pertanyaan Tuan Jerry, keluarga Chen telah membuka restoran Chen di seluruh wilayah negara Kyushu. Restoran Chen terlihat seperti restoran bintang 5, keluarga Chen masih ingin memperluas usaha mereka. Tapi Jerry tahu jelas kalau kota Tianfu yang merupakan pasar barang antik terbesar di kota Yan adalah aset keluarga Chen. Jerry sedikit menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apapun lagi. Sedangkan Indra tidak berani bernafas dengan kencang di hadapan Jerry. Adegan ini membuat Yema dan yang lainnya terkejut. Sialan Indra, kenapa kamu berani menyerang aku? Apakah aset keluarga kalian ingin dihancurkan di kota Yan? Ruben dipukul hingga kepalanya berdarah, dia berbicara sambil menggertakkan gigiknya. Indra seketika merasa khawatir saat mendengar ini, biasanya dia pasti akan hormat di hadapan Ruben, tapi hari ini berbeda karena Ruben telah membuat masalah pada Jerry. Indra sudah mengingat semua hal yang dilakukan oleh Jerry di kediaman keluarga Chen waktu itu, jadi dia pun memilih memihak pada Jerry daripada Ruben. Selain itu, alasan keluarga Chen bisa sampai hari ini karena mereka telah meminjam kekautan Jerry. Sindarta selaku kakeknya pernah memberitahu semua keturunan langsung keluarga Chen untuk berpihak kepada Jerry kalaupun Jerry sedang bermasalah dengan Raja Langit. Ruben, lebih baik berpikir dengan baik apakah kamu bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup. Kata Indra dengan sinis. Dia terlihat sangat lemah di hadapan Jerry, tapi dia belum tentu seperti ini di hadapan orang lain. Baiklah, lebih baik kamu pukul aku hingga mati, jika tidak kamu juga pasti akan mati dengan mengenaskan, aku jamin itu. Teriak Ruben. Pukul dia hingga mati. Indra memberi perintah pada orang-orang bertubuh besar itu. Tuan Jerry, dia mau hidup atau mati? Indra tiba-tiba mendekat ke arah Jerry dan bertanya dengan suara kecil. Jerry melirik Indra sekilas, dia cukup puas dengan anak muda yang berumur tidak jauh darinya. Patahkan tangan dan kakinya, lalu lempar dia keluar. Jerry berbicara dengan suara normal. Iya Tuan Jerry. Indra menjawabnya, lalu matanya memancarkan tatapan yang ganas, berkata, patahkan tangan dan kakinya, lalu lempar semua orang brengsek ini keluar. Indra, aku mengaku salah, aku benar-benar tahu salah, aku mohon jangan patahkan tangan dan kaki aku. Kak Indra, aku tahu salah, aku mohon jangan patahkan tangan dan kaki aku, Hingga saat ini Ruben baru tahu ternyata Indra benar-benar berani mematahkan tangan dan kakinya, jadi dia pun langsung memohon ampun padanya. Tapi semua ini sudah terlambat, beberapa pria bertubuh besar itu sudah mengangkat kursi dan menghantamnya ke arah tangan dan kaki Ruben. Setelah Ruben berteriak beberapa kali, dia pun jatuh pingsan. Seketika ruangan itu berubah menjadi hening. Yo, Welly dan juga Yenri merasa ketakutan. Tangan dan kaki tuan muda keluarga Kai yang mereka anggap hebat itu sudah dipatahkan oleh orang lain, lalu dilempar keluar seperti sampah. Mereka benar-benar tidak mengerti, Indra hanya pemilik restoran saja, tapi Jerry berani menyuruhnya untuk turun tangan, lalu dia pun benar-benar berani menyerang keluarga Kai. Meskipun mereka tidak mengerti, tapi kenyataan sudah terpajang di depan mata. Seketika semua anggota keluarga Kai sudah dilempar keluar seperti sampah. Sekarang kita buat perhitungan untuk masalah tadi. Jerry tiba-tiba melihat ke arah Yo dan yang lainnya. Beruak. Hampir di waktu yang sama mereka bertiga berlutut lagi dan berbicara dengan ketakutan, Tuan Jerry, kami memang sangat bodoh hingga berani menyerang Tuan Jerry. Aku mohon pada Tuan Jerry untuk lepaskan kami, kedepannya kami tidak berani melakukan ini lagi. Patahkan tangan kalian masing-masing, lalu pergi dari sini, kata Jerry. Mereka semua hanya memiliki mulut yang busuk, jadi kesalahan mereka tidak perlu sampai dihukum mati, oleh karena itu anggap saja mematahkan satu tangan sebagai pelajaran bagi mereka. Indra sedang melihat mereka semua, bahkan semua tangan dan kaki tuan muda keluarga Kai pun dipatahkan olehnya, apalagi mereka.
Setelah mereka saling melihat sekilas, mereka pun mengangkat tinggi kursi di sana dan langsung menghantam ke arah tangan mereka sendiri. Seketika terdengar beberapa teriakan kesakitan. Tuan Jerry, kami sekarang sudah boleh pergi?" tanya Yenri dengan suara gemetaran dan tangan yang patah. "Bayar semua kerusakan di sini, lalu pergi dari sini," teriak Jerry. Setelah Yo dan yang lainnya membayar tagihan, mereka pun langsung pergi dari sana. "Aku sudah tahu kalau Tuan Jerry bukanlah orang biasa, ternyata semua ini benar." Alice tiba-tiba berjalan ke arah Jerry dan tersenyum menggoda padanya, dia pun berbicara sambil menempel ke tubuh Jerry. Jerry menggerutkan keningnya sambil menghindar darinya, kemudian dia berbicara dengan sinis, "Kamu ini sangatlah busuk, menjauhlah dariku." Senyum di wajah Alice seketika langsung membeku, tapi dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan mengenaskan dari orang-orang itu, jadi kalaupun sangat marah, dia tetap tidak berani menunjukkannya. Tuan Jerry benar-benar pandai bercanda. Alice pun berbicara tanpa merasa canggung, kali ini dia menjaga jarak dengan Jerry dan berjalan ke arah Yema, kemudian dia menarik tangan Yema, berkata, "Yema, kamu ini bagaimana sih? Kita adalah teman selama 4 tahun, kenapa kamu tidak beritahu kami kalau memiliki pacar yang begitu unggul seperti ini? Pergi." Yema mendorongnya, sebenarnya dia benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun dengan wanita tidak tahu malu ini. "Wanita murahan seperti kamu ini benar-benar tidak tahu malu, kami sudah menyinggung orang hebat demi menyelamatkan kamu, tapi kamu malah menempel pada orang itu sendiri dan ingin menyuruh kami untuk menjadi wanita murahan seperti kamu." Sinta dan Jessie berbicara dengan marah pada Alice. Alice memasang wajah yang sedikit buruk, kemudian dia berbicara sambil menangis, "Bukankah aku melakukan ini semua untuk melindungi kalian? Pacar kalian yang telah meninggalkan kalian, aku juga tidak tahu kalau Tuan Jerry begitu hebat, aku kira dia menolong kalian karena sedang menghindari masalah, siapa sangka kalian malah berpikiran seperti ini terhadap aku. Wanita ini sangatlah berbakat di fakultas seni, dia bisa menangis kapan saja." "Diam!" Indra tiba-tiba berteriak, dia bisa melihat raut wajah orang, sekarang dia melihat ekspresi wajah yang tidak sabar dari wajah Jerry. Alice pun langsung diam dan melihat Indra dengan wajah yang menyedihkan. Indra melihat ke arah Jerry, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Jerry, apa yang harus dilakukan pada wanita ini?" Alice merasa tegang saat mendengar lontaran kata Indra. "Buat dia pergi selamanya dari kota Yan, jika dia berani menginjak kota Yan lagi, maka langsung bunuh dia tanpa perlu memberikan laporan kepada aku." Jerry berbicara dengan dingin. Alice merasa sangat merinding, seluruh tubuhnya tidak ada tenaga dan langsung jatuh ke tanah. Kota Yan adalah tempat untuk dia mewujudkan cita-citanya, jika dia akan pergi begitu saja, bukankah mimpi dia akan hancur? "Pengawal, kirim wanita ini ke bandara dan lihat dia pergi dari kota ini, jika dia berani kabur, maka bunuh dia di tempat yang tidak ada orang." Kemudian, langsung ada 2 orang pria yang membawa Alice pergi dari sana. Bersambung.